teman-teman ya, terkejut nggak sih kalau misalkan yang hadir ini ya, ciri-cirinya tuh ternyata pas banget dengan yang datang dan ternyata dia adalah jodohmu. Yang dikirim sama alam semesta ini buat ngedampingin kamu, ya kan? Asik kan? Ayo nggak usah lama-lama yuk ya, kita bakalan ngelihat ciri-cirinya kayak apa sih ya. Terus habis itu ceritanya kayak gimana? Ceritanya nggak tidak mendetil ya kan, tetapi ya oke lah ya beberapa. Dan untuk bisa ketemu sama dia gitu kan, ataupun udah ketemu sama dia dan ternyata mungkin udah ditemuin juga gitu ya, apa yang sebaiknya kita lakukan? Oke? Readingan ini timeless teman-teman ya, general reading berdasarkan masing-masing zodiak. So anytime kalian klik video ini berarti ada pesan penting buat kamu. Ambil makna positif dari setiap readingannya Oracle Card Indonesia ya, terlepas dari apakah ini cerita kamu atau bukan. Selalu ada pembelajaran dan makna positif di dalamnya untuk orang-orang yang selalu mau berpikiran positif dan terbuka. Still in this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So prepare with a beautiful word for you. Oke, Pisces ya, untuk teman-teman Pisces yuk kita baca ya, ciri-cirinya apa sih ya. Oke, kita shuffle ya, kita ambil satu kartu oke teman-teman ya, ciri-cirinya seperti apakah gerangan untuk teman-teman Pisces ya. Oke, one card transformation. Alright, untuk teman-teman Pisces yang menghendaki private reading or personal reading, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com ya. Ada di link description ya alamatnya ya teman-teman ya. Alamat email ya, bukan alamat rumah ya. Oke, transformation. Ada Pluto di Scorpio ya. Pluto memang gandengan ya mas Scorpio ya. Oke, Scorpio ini tentang rahasia-rahasia gitu kan, hal-hal yang dipendam, hal-hal yang benar-benar kayak misterius gitu ya, kayak gitu. Terus Plutonya sendiri ini planet yang bercerita mengenai perubahan-perubahan yang tidak terhindarkan, transisi, transformasi ya kan. Planet kematian ini sebenarnya ya, tapi ya kita akan ini kan menjadi transformasi ya. Oke, ini berhubungan dengan apa sih? Berhubungan dengan karma, berhubungan dengan kemarahan gitu kan, berhubungan dengan akhir masa juga ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini sosok atau ciri-ciri orangnya ya. Kalau misalkan ini muncul, berarti ini orang yang benar-benar kayak pengalamannya tuh banyak banget teman-teman ya. Jadi benar-benar yang kayak ngalamin transformasi dalam hidup tuh gede banget gitu. Ada perubahan-perubahan dalam hidupnya yang menyebabkan dia itu punya hal-hal yang perubahan yang benar-benar signifikan banget gitu ya di hidupnya dia gitu ya. Jadi perubahan yang luar biasa lah. Jadi bukan perubahan yang kayak pelan-pelan enggak, tapi yang jebret gitu ya, gede banget gitu, dan berubah dia tuh benar-benar kayak sadar satu hal gitu, oke, aku perlu berubah nih gitu ya, seperti itu. Jadi ini juga termasuk orang yang punya pengalaman hidup, artinya bukan yang kayak anak baru gede gitu ya. Tapi pengalaman hidupnya udah luar biasa gitu. Dan ini termasuk orang yang pinter banget ngelola keuangan ya, tapi sayangnya ini keuangan orang lain gitu. Ya, seorang yang penuh dengan misteri gitu, ada banyak hal yang dia tutupi dalam hidupnya. Mungkin mungkin dia berusaha untuk mengendalikan diri gitu ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita balik lagi ke transformasi, orang yang ngalamin transformasi dalam hidup, artinya dia akan berhati-hati gitu ya. Oke, kita tambahin lagi yuk teman-teman ya, 2 kartu lagi. Kita coba lihat agak sedikit lebih detail. Kita tambahin 2 kartu ya. Oke, coba kita lihat, ada Mother Earth and then Recycles and Rhythm. Ini orang sensitif ya teman-teman ya, artinya dia termasuk sensitif ya, gampang terpicu ya kadang-kadang kalau pas lagi masanya gitu ya, dia bener-bener yang bisa kesenggol dikit aja bisa blar gitu, seperti itu. Jadi mesti belajar untuk kontrol mood atau kontrol diri yang baik ya, kayak gitu. Dan empati juga ya. Empati ini orang yang benar-benar mesti belajar juga untuk lebih empati, mungkin pada masanya dulu ya. Kok dulu ya, mungkin ada masa dimana dia pernah kayak egosentris banget ya, maksudnya
dia mikirin dirinya, dia sibuk sama pikirannya sendiri gitu kan, sehingga dia lupa sekitarnya tuh kayak gimana. Nah ya ya seperti itu teman-teman. Oke, kita sekarang baca nih, seandainya kamu udah ketemu sama dia, atau udah ketemu sama dia, atau belum ketemu sama dia, atau sekarang bahkan mungkin udah ada yang jalan gitu kan ya, dengan ciri-ciri orang yang kayak begini ya, apa yang sebaiknya dilakukan ya, coba kita baca ya. Kita ambil 3 kartu ya teman-teman ya, kita ambil 3 kartu. Oke, 3 kartu. This is the first card. Alright, the other card ada, no. Oke. Oops. Alright. Oh, pas banget nih 3 nih jatuh nih. Oh, MG. Teman-teman, ini ada transition ya. Kita dapat 2 kartu transformation, yang satunya lagi transition ya. About perubahan-perubahan yang tak terhindarkan. Ada banyak hal di mana kamu mesti juga belajar buat apa? Buat beradaptasi ya pastinya sama dia, karena dia bukan orang yang gampang ya. Artinya dia bukan orang yang gampang ini, secara emosional dia juga meledak-ledak orangnya ya, secara semangat atau gairah dia juga cukup bergairah ya jadi orang ya. Ya seperti itu. Jadi seperti apa ya, kontrol terhadap sesuatu hal ini dia luar biasa gitu. Jadi ya itu dia ya, perlu diingetin kalau misalkan jalan berdua pun ya diingetin bahwa ini hubungan berdua, nggak bisa serta merta cuma satu orang aja gitu ya. Ini mungkin muncul tadi Mother Earth ya, kartu ya tentang empati ya, tadi begini kudu diingetin nih ya, kudu berani ya kalau misalkan mau jalan sama dia, itu benar-benar dipastikan kayak apa ya, kayak punya daya juang juga ya, karena nggak gampang buat jalan sama dia ini gitu. Ada banyak hal dimana pasti belajar buat beradaptasi, ada pengendalian diri juga ya, karena secara emosional juga up and down-nya juga lumayan dia ya secara kehidupannya juga nggak gampang gitu kan ya. Tapi ya butuh keberanian. Kalau misalkan kamunya cuman diem aja ya, sama dia juga menyimpan rahasia dan sebagainya ya, hubungan ini nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Oke, jadi bersiapnya seperti itu teman-teman ya, siap dengan perubahan-perubahan ya yang mungkin kudu dibicarakan lagi gitu kan. Kalaupun mau jalan berdua ya pasti ada hal-hal dimana perlu keterbukaan ya dua-duanya, terus habis gitu bisa beradaptasi pastinya, dan berani sih ya, artinya jangan memendam-mendam apapun, berani untuk mengungkapkan, berani untuk berekspresi, berani untuk maju gitu ya berdua ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah cerita buat teman-teman Pisces, sedikit sih ya tapi kalau misalkan teman-teman mau yang banyak ya silakan personal reading. Oke ya teman-teman, dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun teman-teman ketemu gitu kan dengan ciri-ciri yang seperti ini, tetaplah berbuat baik ya. Kalaupun masih belum bisa berbuat baik, setidaknya jangan menyakiti. Alright teman-teman, see you the next video. Kita akan jumpa lagi di video yang selanjutnya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.